Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa dan siswi SMK Pelita kelas 10 yang saya banggakan, kita ketemu lagi di pelajaran sejarah Indonesia bersama saya Julius Remit. Anak-anak, pertemuan minggu sekarang kita akan membahas materi yang berjudul kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu dan Buddha di Indonesia. Perlu kalian ketahui, di negara Indonesia ini sebelum terbentuk sebuah negara kesatuan yang sekarang ini, dulunya pernah ada kerajaan-kerajaan, baik itu yang bercorak Hindu, Buddha, baik maupun yang bercorak Islam. Lalu kerajaan apa saja yang bercorak Hindu dan Buddha di Indonesia yang pernah muncul? Mari kita bahas. Mari kita cari tahu apa saja kerajaan yang pernah ada di Indonesia. Yang pertama, kerajaan yang bercorak Hindu, yaitu Kerajaan Kutai. Yang berikutnya Kerajaan Tarumanegara, lalu Kerajaan Mataram Hindu, Kerajaan Kediri, Kerajaan Singosari, Kerajaan Majapahit, dan yang terakhir adalah Kerajaan Wangsa Isyana. Itu adalah 7 kerajaan yang bercorak Hindu yang pernah muncul di Nusantara ini. Dari ketujuh kerajaan ini kita akan membahas 2 kerajaan saja, yaitu Kerajaan Kutai. Kerajaan ini merupakan kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Bukti-bukti yang menunjukkan bahwa kerajaan tersebut dibangun pada abad keempat adalah dengan ditemukannya 7 buah prasasti Yupa. Kerajaan ini terletak di Muara Kaman, yaitu Kalimantan Timur, tepatnya di hulu Sungai Mahakam. Raja yang memimpin kerajaan Kutai yang membawa puncak kejayaan yaitu Raja Mulawarman. Jadi, Kerajaan Kutai ini adalah kerajaan pertama yang pernah ada di Indonesia. Jadi sebelum ada kerajaan-kerajaan lain, Kerajaan Kutai lah yang terlebih dahulu ada di Indonesia. Ini diperkirakan muncul pada abad keempat Masehi. Dengan ditemukannya bukti, yaitu ditemukan 7 buah prasasti Yupa. Adapun letak kerajaan Kutai yaitu di Kalimantan Timur, tepatnya di hulu Sungai Mahakam. Dan raja yang membawa puncak kejayaan kerajaan Kutai yaitu Raja Mulawarman. Itulah sekelumit tentang kerajaan Kutai. Lalu kita masuk ke kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara merupakan salah satu kerajaan tertua di Indonesia setelah Kerajaan Kutai. Jadi, setelah Kerajaan Kutai muncul yang berikutnya adalah Kerajaan Tarumanegara. Ini diperkirakan berdiri atau muncul pada abad keempat sampai ke-7 Masehi. Jadi bisa abad keempat, kelima, keenam, dan ke-7. Tapi kalau kerajaan Kutai yaitu abad keempat Masehi. Kerajaan Tarumanegara didirikan oleh Raja Dirajaguru Jayasingawarman pada tahun 358. Kerajaan Tarumanegara terletak di Jawa Barat atau di tanah Sunda. Tepat sekali kita berdiri, kita berada, kita hidup di Jawa Barat. Berarti dulunya di daerah kita pernah ada kerajaan Tarumanegara. Tepatnya di antara Sungai Citarum dan Cisadane. Salah satu peninggalan kerajaan ini adalah 7 prasasti Tarumanegara, yaitu Prasasti Tugu, Prasasti Kebon Kopi, Prasasti Jambu,
Prasasti Pasir Awi, Prasasti Ciaruten, Prasasti Muara Cianten, dan yang terakhir adalah Prasasti Cidang Hiang. Mungkin dari ketujuh prasasti ini, satu atau dua prasasti kalian pernah mendengar atau bahkan pernah berkunjung ke prasasti tersebut, karena letaknya tidak jauh dari daerah kita. Kita lihat yang berikutnya. Di sini ada gambar. Yang pertama, di situ ada Prasasti Tugu. Itulah peninggalan dari Kerajaan Tarumanegara. Ada sebuah batu yang bertulis huruf Pallawa. Lalu Prasasti Kebon Kopi. Di situ ada telapak kaki gajah di batu. Yang berikutnya Prasasti Jambu. Itu juga masih batu, cuma tidak jelas digambar apa yang ada di batu tersebut. Yang berikutnya adalah Prasasti Pasir Awi. Di situ juga ada telapak kaki yang menempel di batu. Bisa dibayangkan manusia zaman dulu atau raja-raja zaman dulu sangat sakti sekali. Bahkan batu pun ketika diinjak, dia akan membekas kaki orang yang menginjak. Yang berikutnya adalah Prasasti Ciaruten. Ini Prasasti Ciaruten bagi orang-orang yang tinggal di daerah Ciampea sangat jelas sekali, ada batunya yang hampir sama dengan prasasti yang tadi, bekas kaki manusia disertai dengan tulisan Pallawa. Lalu Prasasti Muara Cianten, ini juga ada peninggalannya. Yang terakhir adalah Prasasti Cidang Hiang. Ada sebuah batu yang bertulis huruf Pallawa. Oke anak-anak, itulah kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu yang ada di Indonesia. Sekarang kita masuk ke kerajaan-kerajaan yang bercorak Buddha yang pernah ada di Indonesia. Yang pertama ada Kerajaan Sriwijaya. Yang kedua Kerajaan Mataram kuno. Yang ketiga Kerajaan Dharmasraya. Yang keempat adalah Kerajaan Kalingga. Sama seperti kerajaan Hindu, kerajaan Buddha juga kita bahas dua kerajaan saja. Yang pertama adalah Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan Buddha yang bercorak maritim atau lautan, yang mengontrol perdagangan di jalur utama Selat Malaka. Letak dari Sriwijaya sendiri masih dipersoalkan hingga saat ini, jadi masih belum jelas ada di mana letaknya kerajaan Sriwijaya. Pendapat yang cukup populer adalah yang dikemukakan oleh G. Chodes pada tahun 1918 bahwa pusat Sriwijaya ada di Palembang, Sumatera sana. Berikut adalah nama-nama raja dari kerajaan Sriwijaya yang sedikit banyak disepakati oleh para ahli setelah Dapunta Hyang Srijayanasa. Siapa sajakah raja-raja yang memimpin Sriwijaya? Mari kita lihat. Ada yang pertama Sri Indrawarman, lalu Raja Dharanindra, yang berikutnya Raja Samaratungga, yang keempat Raka Tikatan, yang kelima Balaputra Dewa, yang keenam Sri Udayadityawarman, yang ketujuh Sri Culamani Warman, yang kedelapan Sri Marawijaya Tunggawarman, dan yang terakhir Sri Sangramawijaya Tunggawarman.
itu adalah nama-nama raja yang memimpin kerajaan Sriwijaya. Lalu yang berikutnya, Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram terletak di pedalaman Jawa Tengah yang terbentang di 3 daerah, yaitu Kedu, Yogyakarta, dan Surakarta. Kerajaan Mataram diperintah oleh 3 dinasti, yaitu dinasti Sanjaya, dinasti Sailendra, dan dinasti Isana. Pendiri kerajaan Mataram kuno adalah Sanjaya. Kerajaan Mataram mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Raja Balitung. Di masa kekuasaannya, daerah-daerah di sebelah timur Mataram berhasil ditaklukkan. Jadi, kerajaan Mataram ini mencapai puncak kejayaannya ketika dipimpin oleh Raja Balitung. Daerah-daerah di sebelah timur Mataram berhasil ditaklukkan, dari Jawa Tengah hingga Jawa Timur. Adapun kemunduran dari kerajaan Mataram yaitu disebabkan karena kedudukan ibu kota kerajaan yang semakin lemah dan tidak menguntungkan lagi. Antara lain, di sini ada 3. Yang pertama adalah tidak memiliki pelabuhan laut sehingga sulit berhubungan dengan dunia luar. Yang kedua, sering dilanda bencana alam oleh letusan Gunung Merapi. Yang ketiga, mendapat ancaman serangan dari kerajaan Sriwijaya. Itulah 3 faktor yang menyebabkan kerajaan Mataram mendapatkan kemunduran atau hancur dari 3 faktor tersebut. Baik anak-anak, materi untuk minggu sekarang selesai. Minggu depan kalian akan masuk ke materi yang berikutnya. Silakan kalian simak video ini. Silakan kalian catat materi-materi yang dianggap penting buat kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.